Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bab 4, walaupun pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas bab ini sedikit mukadimahnya, tidak terlalu mendetail, hanya satu, kalau tidak salah hanya satu bagian saja, yaitu yang setengah bagian yang setengah. Ya, ini persoalannya amat sangat penting ya, istilahnya kayak kemarin juga teman-teman kalian itu ada beberapa yang menanyakan dari kelas 12 tentang warisan. Nah, jadi dengan dasar-dasar yang sudah kalian pelajari sekarang ini, insya Allah kalian itu menjadi salah seorang yang mencegah atau penahan adanya kiamat begitu ya, karena kan belum tercabut nanti ilmu faraid. Sedangkan salah satu ciri zaman itu dekat pada kiamat adalah dicabutnya para ulama, seperti itu. Dan ilmu yang pertama kali dicabut adalah salah satunya adalah ilmu faraid begitu. Jadi dengan belajar ini insya Allah juga nanti kita bisa melaksanakannya, ya kita bisa menjadi orang yang ya menjaga agar tidak terjadinya kiamat lah gitu ya, dengan belajar ini padilah yang luar biasa ya. Langsung saja. Jadi dasur robi fi furudil muqaddarah fi kitabillah. Jadi seperti yang sudah dijelaskan minggu yang lalu bahwa ada sebutnya furudul muqaddarah ya. Furudul muqaddarah itu apa? Ya, ini ya, furudul muqaddarah itu adalah ini bagian pasti yang ditentukan. Jadi bagian pasti. Jadi ada yang caranya itu dengan asobah, ada juga furudul muqaddarah yang memang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an. Nah, di sini dikatakan bahwa ya, di sini dikatakan ya, furudul muqaddarah fi kitabillahi ta'ala sittah. Jadi pembagian yang pasti dalam bahasa Arab itu ada 6. Berapa? Ada yang bentuknya setengah, ya, anisfu, ada yang seperempat, yaitu ar-rubu, ada yang seperdelapan, yaitu as-sumun, ada juga yang 2/3, yaitu sulusan, ada yang 1/3, yaitu sulus, terakhir 1/6, sudus. Bagaimana cara mengingatnya untuk lebih mudah? Ya, kita ingat 2 saja, yaitu yang setengah sama yang 2/3. Nah, ini yang pokoknya ya. Setengah dan juga berapa? Yang 2/3. Nah, nanti dari kedua bilangan yang kita hafal ini, setengah dan 2/3, kita tinggal bagi 2 saja masing-masing. Nanti kita akan lihat, akan hafal sisanya. Setengah dibagi 2 berapa? 1/4. Ya. 1/4 bagi 2 lagi berapa? 1/8. Enak kan hafalnya? Ingat yang satu lagi, yaitu 2/3. 2/3 kita bagi 2. Nah, 1/3. Bagi 2 lagi, 1/. Nah, insya Allah kita hafal tuh ya bentuk
furudul muqaddar, bagian yang pasti ditentukan persentasenya oleh Al-Qur'an, oleh Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan dalam Al-Qur'an. Ya. Lalu menjadi pertanyaan, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan setengah? Di sini dijelaskan ashabun nisfi. Ashabun nisfi itu adalah kelompok orang yang berhak untuk memperoleh bagian setengah. Siapa saja mereka? Ya. Oh, ini ada agam. Yang pertama adalah az-zauju. Nah, itu siapa az-zauj itu? Suami. Ya, jadi suami itu berhak, ya. Kalau istrinya meninggal, maka suami berhak atas harta peninggalan sang istri. Lalu yang kedua apa? Al-bintu. Apa itu al-bintu? Al-bintu yaitu saudara perempuan. Saudara perempuan. Lalu apalagi yang selanjutnya? Bintul ibn. Bintul ibn itu adalah anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi anak perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibn. Lalu siapa lagi yang berhak mendapatkan setengah? Yaitu al-ukhtu asyaqiqah. Yaitu saudara perempuan yang sekandung. Al-ukhtu syaqiqah, saudara perempuan yang sekandung. Lalu yang terakhir adalah al-ukhtu li'ab. Yaitu saudara perempuan yang sebapak saja. Ingat, ada asyaqiqah yaitu sekandung. Kandung itu artinya seibu dan sebapak. Sedangkan kalau li'ab, maka artinya hanya sebapak saja. Ya. Lalu Ustadz, apakah semua mereka itu langsung mendapatkan setengah ketika memperoleh warisan? Oh, ternyata tidak. Nanti ada kondisi-kondisinya. Ada keadaan tertentu di mana dia itu mendapatkan setengah. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Ya, tentang suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak. Kapan mereka mendapatkan warisan? Jadi sebagai catatan, orang itu kalau meninggal, maka yang mendapatkan warisan itu hanya 5 orang. Kalau 5 orang ini ada, maka sisanya itu tidak akan mendapatkan warisan. Karena ini akan, yang 5 orang ini yang sudah pasti itu akan menghalangi yang lainnya untuk mendapatkan warisan. Nah, coba kita lihat ya, ini secara globalnya ya, secara globalnya. Yang mendapatkan itu 5 orang siapa saja? Yaitu suami atau istri. Jadi kalau istrinya meninggal, maka suami mendapatkan. Itu pasti. Atau kebalikannya, suaminya meninggal, maka istrinya pun pasti akan mendapatkan bagian harta dari istrinya. Jadi itu pasti ya, pasangan itu pasti. Lalu siapa lagi? Anak-anaknya. Baik itu anak perempuan atau anak laki-laki. Itu mendapatkan bagian yang pasti. Ya. Nah, dengan adanya anak itu, maka cucu tidak akan mendapatkan bagian warisan. Jadi yang ke bawahnya itu terhalang. Jadi ada bagian-bagian tertentu, ya, misalnya
cucu itu, apalagi cicit, itu terhalang oleh cucu. Cucu juga terhalang, tidak akan dapat warisan oleh ayah atau bapaknya, begitu ya. Seperti itu. Jadi jalur-jalurnya begitu. Lalu yang pasti lagi mendapatkan itu apa? Ayah dan ibunya, ya. Ayah dan ibunya. Nah, dengan adanya ayah dan ibunya, maka itu akan menghalangi ke atas-atasnya. Baik itu kakek ataupun nenek. Itu akan terhalang oleh ayah dan ibu. Ya. Sekarang kita bahas satu persatu kapan yang tadi disebutkan itu mendapatkan setengah. Ya. Yang pertama adalah apa? Az-zauju, yaitu suami. Kapan dia mendapatkan setengah? Di sini disebutkan az-zauju in lam yakun limayyiti far'un. Jadi yang namanya suami, dia mendapatkan bagian warisan sebanyak 1/2 kapan? In lam yakun limayyiti far'un. Jika tidak ada bagi si mayit itu cabang. Maksudnya cabang itu apa? Nah, di sini dijelaskan ya, bahwa cabang itu adalah ya, di sini kata far'un itu maksudnya apa? Cabang itu bukan cabang pohon ya, tapi cabang di sini adalah keturunan. Jadi jika tidak ada anak laki-laki ya, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau anak perempuan ya, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, itu sebutnya far'u waris. Pokoknya yang ke bawah ya, keturunan-keturunan yang ke bawahnya gitu. Anaknya anak begitu ya, anak atau anaknya anak dan seterusnya. Maka jika ada itu beda lagi bagiannya. Bagian si suami beda lagi. Ya, kalau ada keturunan, si istrinya memiliki keturunan, maka bagian si apa namanya? Suami itu beda. Ya. Ya, kayak kemarin tuh yang lagi heboh itu apa? Yang Sule itu mantan istrinya ya yang meninggal kan udah nikah lagi. Nah, itu suaminya yang baru itu dapat bagiannya berapa? Yaitu 1/4 karena ada anak. Jadi nggak dapat setengah, dapat setengah harta. Kenapa? Karena ada anak. Ya, yang kedua apa? Albintu, yaitu anak perempuan. Nah, ini yang kedua ini ya, sama nih. Azauju albintu ini adalah orang yang kalau meninggal ya si itu, maka kedua orang ini azauju yaitu suami atau pasangan hidup dengan anak perempuan itu pasti mendapatkan warisan. Harus pasti berhak begitu. Ya. Kapan anak perempuan mendapatkan setengah? Adalah idza infarodat. Jika dia sendirian. Ya. Jadi kalau punya satu anak perempuan, maka dia tidak bisa menghabiskan hartanya. Tapi buat siapa? Ya nanti ada ketentuan lagi. Sebutnya nanti yang asobah itu ya, menghabiskan sisa. Jadi kan ada yang kita mengulang lagi ya, ada yang menghabiskan sisa cara mendapatkan warisan, ataupun dengan perhitungan yang pasti, persentase yang pasti kayak yang ini, yang kayak kita pelajari sekarang. Ya, idza infaradat walam yakun laha muasib. Ya, jadi mendapatkan setengah jika dengan syarat tidak ada muasib. Muasib itu anak laki-laki ya, atau anak perempuan lainnya. Ya, jadi kalau misalnya anak perempuannya ada dua, nah itu beda lagi hukumnya, bukan setengah lagi, tapi nanti dapatnya 2/3, tapi nanti 2/3 itu dari keseluruhan, nanti dibagi dua ya, 2/3-nya dibagi dua. Ya, kalau ini dapat setengah ya, kapan? Kalau dia cuma sendirian. Ya, lalu yang selanjutnya adalah ini ya, bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki. Kapan dia mendapatkan? Yaitu izan farodat.
jika dia pun cuma sendiri. Ya, walam yakun laha mu'asibun, dan dia tidak punya mu'asib. Ya. Ya, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu laki-laki, ya, tidak adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka dia dapatnya setengah. Jadi mu'asib ini cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sama lah ya, tapi beda kelamin. Misalnya cucu laki-laki, cucu perempuan, berarti mu'asibnya adalah cucu laki-laki. Walam yakun lil maiti far'ul waris, dan juga si mayat itu tidak memiliki far'ul waris. Far'ul waris itu adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, ya, yang ke bawah itu sebutnya far'ul waris. Ya, jadi itu anak perempuan, cucu perempuan kapan? Ya, jika dia sendirian dan tidak ada mu'asib, ya, dan tidak ada baginya far'ul waris, ya, tidak ada keturunan dari dari emang enaknya ini pakai bagan ya, nanti insya Allah Ustaz buatkan bagannya jadi biar lebih paham. Ya. Lalu selanjutnya ukhtus syakikoh. Ukhtus syakikoh. Ukhtus syakikoh itu mendapatkan warisan setengah kapan? Izan farodat, jika dia sendirian. Ya, ukhtus syakikoh juga. Jadi sama ya. Kalau yang perempuan ini albintu, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, itu mendapatkan setengah kesemuanya, kesamaannya ketika mereka sendirian. Itu juga sama. Ya, ketika mereka sendirian. Jadi kalau misalnya ada 2 orang, beda lagi hukumnya. 3 orang juga beda nanti ya hukumnya. Walam yakun laha mu'asib. Ya, maka tidak ada mu'asib. Jadi kalaupun ukhtus syakikoh, maka tidak ada saudara sekandung. Ya. Walam yakun lil maiti far'ul waris, dan juga tidak ada far'ul waris, ya. Wala ab, dan juga tidak ada bapak. Nah, jadi misal kalau ada bapak, maka saudara sekandung akan terhalang oleh bapak. Jadi tidak dapat warisan. Ya. Nanti insya Allah makanya bab yang paling penting dalam warisan itu pertama kita mengetahui bagian-bagiannya, ini dapat bagiannya berapa, kapan itunya. Juga nanti bab penghalang, babul hijab ya. Bab hijab itu kita tahu yang menghalangi siapa, maka dia tidak akan mendapatkan warisan gara-gara terhalangi oleh adanya orang tertentu. Ya, yang selanjutnya adalah ukhtu li'ab. Ya, ukhtu li'ab adalah saudara sebapak. Kapan mendapatkan setengah bagian? Jika dia sendirian dan tidak ada mu'asib, sama kayak yang tadi ya. Walam yakun lil maiti far'ul waris, dan juga bagi si jenazahnya itu tidak ada far'ul waris. Far'ul waris itu seperti yang saya jelaskan tadi, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, sebutnya itu semua adalah far'ul waris. Ya, itu istilahnya far'ul waris. Ya. Jadi kalau yang sudah pasti apa? Tadi az-zauju wal bintu, ini sudah pasti. Tapi kalau yang ini sisanya bintul ibn, ukhtu syakikoh sama ukhtu dilab, itu nanti kita lihat ya, apakah ada penghalang. Kalau ada penghalang, maka mereka ini tidak mendapatkan warisan. Ya, seperti itu. Ya, sebetulnya ini lebih enak ya, teori seperti ini kita lihat nanti langsung dicontoh ya. Insya Allah nanti untuk minggu-minggu ke depan kita akan banyak bertemu dengan contoh. Ini kaidahnya kita hafalkan ya. Kaidahnya kita hafalkan, siapa saja dapat setengah siapa begitu ya. Kapan kondisinya. Nah, nanti diterapkannya dalam persoalan ya, dalam soal. Walaupun nanti Ustadz nanti ngasih ke kalian ya softwarenya. Nah, nanti ada softwarenya. Ustadz juga kalau ngitung pakai software ya. Jadi biar lebih akurat begitu. Itu enak. Langsung aja ketemu itunya berapa. Walaupun nanti kalian juga harus tahu dasarnya. Harus tahu teorinya. Nah, ini teorinya. Nah, untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan,
nanti bisa menggunakan software. Softwarenya namanya iWaris ya, itu di HP ada software. Ya, jelas ya, semoga jelas. Walaupun nanti agak bingung, nanti kalau dalam persoalan, dalam pembahasan kita latihan ya, itu akan lebih jelas. Atau nanti misal kalian ada masalah tentang warisan, itu bisa tanyakan nanti orang Ustadz akan dicoba ya, kita jelaskan bareng-bareng ya, insya Allah bisa terpecahkan bersama. Ya, yang selanjutnya, nah, ya kita berlanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ashabur rubu. Tadi kan setengah ya, orang-orang yang berhak mendapatkan setengah. Ya, jadi diulang lagi, siapa saja yang berhak mendapatkan setengah? Pertama suami, kedua apa? Anak perempuan. Ya, ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki. Keempat, saudara sekandung. Maaf, saudari sekandung. Ya, lalu saudari yang sebapak saja. Ya, saudari sebapak saja. Kapan itunya? Sok silakan dihafalkan. Detailnya lebih hafalnya nanti ya. Silakan dihafalkan. Ya, sekarang kita akan belajar yang ashabur rubu. Orang yang berhak mendapatkan seperempat. Kapan? Nah, ini ya. Sekarang bisa lebih jelas. Ternyata ada dua orang. Dan yang tadi kita pelajari disebutkan lagi. Ya. Siapa? Az-zawju. Nah, ini kok suami ada lagi? Iya, ada lagi. Nah, tapi beda. Ini beda kondisi, beda keadaan. Dia dapat seperempat kapan, dapat setengah kapan. Hanya kita dengan kita belajar, sering mutolaah, nanti sering latihan, ketemu soal, ya, nanti kita bisa tahu solusinya, jawabannya. Ya. Terus az-zaujah, nah, atau zaujat. Apa itu zaujah itu? Istri. Atau kalau misalnya istrinya lebih dari satu, ya, maka zaujat. Istrinya dua, misalnya zaujah ini, ya, zaujah ini, atau zaujah ini, ya, zaujat berarti istrinya tiga atau lebih, seperti itu. Ya. Nah, di sini katakan ashabur rubu isnan. Orang yang berhak mendapatkan 1/4 bagian itu dua orang. Siapa saja mereka? Pertama adalah az-zauju, ya, suami. Kapan dia mendapatkan seperempat? Nah, seperti yang Ustaz tadi udah jelaskan sedikit juga di sini adalah izakana lizaujati far'ul waris. Nah, ya. Kalau ada far'ul waris. Maksudnya apa? Jika dia dan istrinya memiliki keturunan. Ya. Jadi kalau istrinya itu memiliki keturunan, maka si suami hanya mendapatkan 1/4 bagian. Sisanya yang 3/4-nya buat ahli warisnya. Ya. Contoh, misalnya yang di infotainment itu ya kemarin ya, berarti yang mendapatkan warisan siapa saja? Misalnya yang meninggal seorang wanita, lalu meninggalkan seorang suami, meninggalkan 3 anak, ya, 3 anak kandung, atau misalnya 4 anak kandung, 2 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Nah, itu bagaimana perhitungannya? Ya udah tinggal dihitung saja dulu. Yang dapat bagian pasti siapa? Si bapak. Si bapak berapa? 1/4. Berarti sisanya berapa? 3/4. Nah, 3/4 itu dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Di mana nanti pembagiannya anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian anak perempuan. Nah, seperti itu ya. Itu contoh. Hanya nanti enaknya nanti ada boardnya ya. Nanti biar kita tuliskan seperti matematika. Makanya ini matematika beneran begitu ya. Jadi kalian tuh harus cerdas matematikanya untuk bisa berhitung, mengerti masalah faraid ini. Ya, yang kedua adalah az-zaujah. Kalau istrinya cuma satu, maka dapat 1/4. Bagaimana kalau istrinya lebih dari satu? Itu pun sama. Ya, 1/4. Misalnya kalau ada 2 orang, 1/4 bagi 2, 1/8. Istrinya ada 4,
Berarti seperempat bagi 4, 1/16 per orang. Kapan mendapatkan seperempat itu? Nah, di sini dikatakan in lam yakun li zauji far'u waris. Kalau si suaminya tersebut dia tidak memiliki anak, ya. Kalau punya anak gimana? Itu beda lagi kondisinya. Beda lagi nanti rumusannya, ya. Jadi kalau ada bapaknya meninggal, itu tidak semuanya buat ibu, ya. Nah, ibu itu ada bagian khusus. Nah, ini bagiannya 1/4. Bahkan kalau ada anaknya, ibu itu cuma 1/8, ya. Jadi ada bagian khusus. Jadi jangan diambil semua buat ibunya, enggak. Tapi anak itu punya hak tersendiri. Dan ini amat sangat penting, ya. Kayak kemarin, Ustaz, ini bagaimana bapak dan ibunya sudah meninggal. Nah, anaknya dapat berapa, yang ini, terus ini kalau saudara-saudaranya, pamannya dapat enggak? Nah, itu jangan seperti itu. Jadi ditentukan dulu satu persatu orang yang meninggalnya siapa duluan, bapaknya dulu atau ibunya dulu. Kalau ibunya dulu, nanti tadi pembagian warisnya, bapaknya dapat dapat karena ada anaknya dapat 1/4. Kalau bapaknya dulu yang meninggal, berarti ibunya dapat 1/8. Kurang-kurangin dulu, dijumlahkan dulu. Ya, jadi 1/1. Makanya dalam masalah warisan itu adalah diperintahkan untuk dipercepat dibagikan. Jadi ketika orang meninggal, maka harus cepat langsung dibagi warisannya, ya. Jangan diperlama, jangan dipersulit begitu, ya. Karena apa? Itu kalau semakin diperlama, makin susah perhitungannya. Hartanya sudah tercampur, apalagi kalau nanti sudah berapa tahun gitu, udah banyak yang meninggalnya. Aduh, susah itu untuk perhitungannya, ya. Seperti itu. Ya, diharapkan jelas. Ini nanti bisa di-download juga, cari di internet, ya. Terjemahannya kalau ini susah dipahami. Ya, sekarang yang bagiannya 1/8. 1/8 siapa saja? Nah, 1/8 cuma satu orang. Ya, tadi seperti Ustaz jelaskan, tadi juga sudah dijelaskan sedikit, ya. Yaitu zaujah atau zaujat. Yaitu ketika seorang memiliki istri lebih satu atau satu, itu mendapatkan bagian warisan. Kalau suaminya meninggal, maka cuma 1/8. Kapan? Tadi kan dijelaskan, ya. Ustaz tadi menjelaskan di sini, ya. Ini nih, azaujah ini kan berapa? 1/4, ya. Ini in lam yakun li zauji far'ul waris. Ini kalau tidak ada far'ul warisnya. Nah, kalau ada far'ul warisnya, nah ini bagiannya yang 1/8. Bentar ya, saya sambil dokumentasi dulu. Ada 13, ya 11 orang, ya. Total 11 orang. Nanti kalau ada yang hilang, ya di tengah jalan begitu, bisa nanti masukkan ke absen, ya. Di absennya nanti dimasukkan. Ya, azaujah, istri. Istri itu, ya, mendapatkan 1/8. Nah, kapan? Ya. Azaujat idza kana, sebentar ya, ya. Ya, saya dulu ke atas dulu, ya. Ya, idza kanat halangan, ya. Saya dulu saja. Ya. Ya, di sini azaujah, istri, kapan mendapatkan 1/8? Azaujah au zaujat, ya, bisa satu atau lebih, ya. Idza kana li zauji, ya, kalau si suaminya itu memiliki far'ul waris atau memiliki keturunan. Jadi kalau suaminya itu memiliki keturunan, di sini keturunannya baik itu, ya, misalnya istrinya
yang pertama sudah meninggal, nikah lagi, jadinya ibu tiri. Nah, kalau si suaminya sudah memiliki anak dari anak yang dulu, itu sama tetap ya, anak kandung tetap dapat, gitu ya, dari bapaknya itu. Jadi kalau misalnya ada anak kandung, nanti dihitung saja ya, dijumlahkan. Gitu. Ya, paham ya? Jadi istri itu bisa dapat 1/8, atau istri pun bisa dapat 1/4. Kapan 1/4? Kalau tidak ada keturunan. Kapan 1/8? Kalau si suaminya memiliki keturunan. Ya. Lalu kapan mendapatkan 2/3? Nah, ini kan bagian yang paling banyak ya. Paling besar itu 2/3. Nah, ini kapan? Atau siapa saja, ya. Nah, yang mendapatkan 2/3 di sini, coba kita lihat, ada 4 orang. Jadi kalau yang 2/3 ini adalah mirip tadi dengan yang sudah kita bahas, yang mendapatkan 1/2. Cuma bedanya, ya, kan kalau yang 1/2 itu tadi ada 5 orang ya. Nah, ini semua perempuan kecuali suami, ya, semua perempuan kecuali suami yang mendapatkan bagian setengah jika mereka lebih dari 1 orang. Ya, tadi kan kita sebutkan yang bagian setengah siapa saja? Pertama suami, kedua apa? Anak perempuan. Nah, ini anak perempuan, ya. Terus siapa lagi? Cucu perempuan, ya. Tapi di sini ada kaidahnya, fa aksar, lebih dari satu. Jadi kalau yang dapatkan setengah itu adalah perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, baik itu sekandung atau seibu sebapak, ya, atau yang sebapak saja. Itu kalau sendirian, itu semua setengah. Tapi kalau mereka itu menjadi lebih dari satu, nah ini ya, maka bagiannya jadi 2/3. Ya, satu ini apa? Al bintani fa aksar, 2 orang anak perempuan, ya, jika dan lebih, terus binta al ibn, 2 anak cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, ukhtani syakikotan fa aksar, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, ya. Lalu al ukhtani lil ab fa aksar, 2 orang saudara perempuan atau lebih, 2 orang saudara perempuannya, tapi ini yang sebapak, ya, di ab berarti sebapak. Kalau ini syakikotan, seibu sebapak sekandung. Ya, kapan kondisinya? Itu sama kondisinya dengan kondisi yang setengah. Nah, cara menghafalnya gitu ya. Nah, cara menghafalnya tadi sama dengan yang setengah. Ya, kita hapus dulu. Ya, dulu. Ya, 3. Waktunya 4 menit lagi. Ya, sambil berjalan ya. Nanti sampai sehabisnya waktu. Ashabus tulusan, ya. Sini ada 4, ya. Yang pertama al bintani fa aksar, 2 anak perempuan atau lebih. Ya, kapan mendapatkan setengah? In lam yakun laha mu'asib. Jika tidak ada mu'asib. Memang Ustaz kalau ada mu'asib, kalau ada anak laki-laki gimana? Ya beda lagi. Bagiannya adalah eh, apa namanya? Bukan setengah dari harta seluruhnya, tapi bagiannya adalah tergantung eh, banyaknya anak laki-laki. Jadi dia setengah bagian dari anak laki-laki. Ini misal tanpa ada anak laki-laki ya, hartanya 50 juta, misal 100 juta peninggalan. Maka anak perempuannya dapat berapa? 50 juta. Udah ya beres segitu. Tapi ketika ada anak laki-laki, ada muasib, bagaimana? Maka hartanya misalnya 100 juta, anak laki-lakinya ada 1. Berarti berapa bagiannya? 2 kali bagian perempuan. Berarti
si perempuannya dapat 1/3, ya. Berarti laki-lakinya mendapatkan 2/3, kan 2 kali lipat, ya, 2 kali lipat bagian. Bagaimana kalau lebih? Ya itu, nanti terus aja. Kalau anak laki-lakinya ada 2, ya berarti 2 kali lipat begitu ya. Ya, nanti ada perhitungannya insya Allah ya, kita jelaskan lebih detail nanti di dalam contoh soal. Lalu tadi juga dijelaskan bintal ibn fa aksar, cucu perempuan ya, seorang atau lebih. Bagaimana innam lakun lil maiti waladun. Kalau nggak ada di anaknya itu tidak ada ya. Jadi kalau misalnya ada anak maka tidak dapat. Walam yakun lahuma muasib. Ya, juga tidak ada muasib. Muasib itu yang sama. Kalau ada cucu laki-laki berarti nanti beda lagi, sama kayak teori tadi, teori yang di atas nomor 1 ya. Di mana ada anak laki-laki berarti muasibnya apa? Maaf, anak perempuan muasibnya apa? Anak laki-laki. Cucu perempuan muasibnya apa? Cucu laki-laki. Gitu. Jadi yang laki-lakinya. Cucu ada laki-laki, ada perempuan. Gitu ya. Anak ada laki-laki, ada perempuan. Jadi muasib itu yang itunya ya, lewan jenisnya. Ya. Lalu yang selanjutnya apa? Ukhtani syakikotan, fa aktar. Nah, ini sama kayak tadi juga, in lam yakunil maiti far waris. Kalau di mayit itu tidak memiliki keturunan. Itu baru bisa mendapatkan, juga tidak ada bapak. Jadi kalau ada keturunan yang ke bawah dan juga ada bapak, maka saudara sekandungnya tidak mendapatkan. Dan juga kalau misalnya nanti ada muasib, nah itu beda lagi hukumnya. Ya, kalau ada saudara laki-laki yang sekandung, maka beda lagi aturan perhitungan. Ya, ini sudah 1 menit, sudah habis. Nanti yang keempatnya kita bahas minggu depan. Semoga ada manfaatnya. Fotonya tadi sama ya, insyaallah. Cuma kan beda nanti orang-orangnya tadi udah screenshot di HP. Ya, nastatim bihamdallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Ya, terima kasih. Ya. 1 menit lagi ini.